Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali menembus level psikologisnya di 6.900-an, ditopang oleh beberapa saham perbankan big cap di tengah rilis kinerja laporan keuangan di semester pertama di 2023. Namun kondisi berbeda yang terjadi untuk Unilever yang hari ini justru menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di tengah lesunya raihan kinerja mereka di semester pertama di 2023. Nah, cukup menarik adalah saham-saham di teknologi hari ini tampaknya kembali mulai bergairah di tengah ekspektasi The Fed akan melonggarkan kebijakan moneternya. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa, dan di Idea Succession Closing kali ini juga akan ada sesi bincang emiten, dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu penyaluran kredit BJTM tumbuh signifikan di semester pertama di 2023. Dan kembali bersama saya David Sanoval, dan inilah Idea Succession Closing selengkapnya. Pemirsa, di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau BJTM terus menunjukkan performa positif. Di semester pertama 2023, Bank Jawa Timur berhasil mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit di 13,2% secara tahunan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau BJTM berhasil melewati semester 1 2023 dengan kinerja yang cukup baik. Selama semester 1 tahun ini, penyaluran kredit Bank Jatim mampu membukukan peningkatan yang signifikan di atas rata-rata mencapai 49,2 triliun rupiah atau tumbuh 13,02% year on year jika dibandingkan dengan capaian di semester 1 2022 yang hanya mencapai 43,5 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit yang telah dicapai Bank Jatim ini membuat LDR perusahaan semakin membaik dari 45,88% di semester 1 2022 meningkat menjadi 59,54% di semester 1 tahun 2023. Penyaluran kredit Bank Jatim juga diikuti oleh perbaikan kualitas pinjaman. Hal itu terlihat dari rasio loan at risk yang melandai di angka 5,77% di semester 1 tahun 2023 berbanding 6,86% di tahun sebelumnya. Rasio non-performing loan atau NPL gross Bank Jatim juga ikut turun di angka 2,8% di semester 1 2023 berbanding 4,12% di periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rasio NPL dan LAR ini menunjukkan bahwa kualitas kredit Bank Jatim menjadi semakin sehat dan menjadi tanda adanya recovery dari berbagai sektor ekonomi. Lantas, strategi apa yang dilakukan oleh Bank Jatim dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan kredit sejauh ini? Simak pembahasannya sesaat lagi. Ya, pemirsa, di sesi bincang emiten kali ini kita akan membahas topik yang menarik, penyaluran kredit BJTM tumbuh signifikan di semester pertama di 2023, dan sudah hadir di studio Bursa Efek Indonesia Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) Bapak Busrul Iman. Langsung saja kita sapa. Pak Busrul, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Busrul sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Tampaknya nih para emiten di Bursa Efek Indonesia ini sudah merilis kinerja mereka di semester pertama di 2023, termasuk juga dari sisi BJTM ini. Bagaimana pencapaian kinerja BJTM di semester pertama di 2023, terutama dari sisi pertumbuhan kredit yang katanya tumbuh cukup signifikan, ya, Pak Busrul? Alhamdulillah Mas David, kinerja Bank Jatim semester 1 tahun 2023 ini khususnya kredit tumbuh signifikan ya 13,2%. Seperti kita ketahui bahwa selain faktor makroekonomi yang kondusif, kami sejak akhir tahun lalu sudah melakukan berbagai transformasi. Salah satunya transformasi di bidang struktur organisasi. Kami kuatkan betul di sisi marketer kami, khususnya di lini, tenaga-tenaga lini. Kami tambahkan tidak hanya di sisi kuantitas, tapi juga kualitas, baik di sisi lending maupun di sisi funding. Dan alhamdulillah semester saat ini sudah menunjukkan hasil yang luar biasa. Tinggal kami jaga ke depannya agar kualitas juga tetap terjaga dengan baik.
Baik Pak Busru, bisa dijelaskan secara detail tidak Pak, ini pencapaian terutama dari sisi pertumbuhan kredit dari BJTM yang kata ini menembus double digit nih sampai sejauh ini. Betul. Jadi saat yang sama bahwa dari pertumbuhan 13% sekian itu, sektor mikro dan retail itu juga tumbuh 25,55%. Kemudian untuk sistem yang retail juga demikian, khusus yang menengah yang harus kami tumbuhkan. Dan dengan demikian maka memang selain kami memperkuat core bisnis kami di sisi consumer, khususnya untuk ASN, multiguna, kami juga perkuat untuk diversifikasi ke sektor produktif. Karena Jawa Timur ini gudangnya UMKM. Nah, sehingga kami juga harus bisa menambah ke arah sana. Dan ini terbukti kami tahun ini mendapat alokasi KUR dari pemerintah sebanyak 4 triliun. Dari 4 triliun itu sudah kami salurkan sebanyak 25%. Sehingga kami optimis pada akhir tahun ini penyaluran kredit dapat kami capai sesuai dengan target dan insya Allah dengan kualitas yang juga baik. Baik, bagaimana dengan pertumbuhan dari dana pihak ketiga, Pak Busru? Ya, kita ketahui bersama Mas David bahwa di era suku bunga yang tinggi ini, kami melakukan suatu penetapan kembali struktur funding kami. Kami mengacu kepada struktur funding dana murah, sehingga kasa kami harus kami besarkan. Kami perbaiki tenaga lini kami, termasuk KPI-nya, termasuk culture-nya kami buat sedemikian rupa, karena hampir 70% pekerja kami milenial, kami buat program engagement kepada mereka dengan membentuk community-community yang membuat mereka menjadi semakin nyaman untuk bisa tumbuh dengan baik. Baik, kemudian juga dalam penyaluran kredit ini tadi juga Anda sampaikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan. Ini kan perkembangan zaman cukup cepat nih Pak ya dari sisi digital, kemudian juga segmen generasi muda sekarang tampaknya lebih mendominasi. Apakah program-program yang diberikan cara untuk melakukan sosialisasi juga mengalami perubahan, Pak Busru? Iya, bagaimanapun dengan era sekarang kami harus melakukan cara kerja yang berbeda. Ya, selain engagement kami jaga, bisnis proses pun harus kami rubah. Ya, dengan tenaga-tenaga lini kami, semua bisnis prosesnya melalui digital. Kami memiliki secara internal, kami memiliki e-filing, kami memiliki Jatim Kilat, Ilun dan lain sebagainya, sehingga itu mempermudah masyarakat untuk terlayani sektor keuangan di Bank Jatim. Kami memiliki 3 pilar, Mas David, terkait digitalisasi ini. Pertama adalah penguatan digitalisasi di sektor pemerintah daerah atau ASN, kemudian digitalisasi di sektor UMKM yang memang marketnya besar, dan terakhir digitalisasi di masyarakat umum untuk transaksi pembayarannya. Kami memiliki J-Connect. J-Connect adalah branding digital banking kami, itu yang menggabungkan segala kebutuhan masyarakat dengan kemudahan yang kami miliki. Dengan J-Connect Mobile, masyarakat bisa bertransaksi dengan lebih cepat dan lebih mudah, dan tentu saja lebih secure. Karena kami perhatikan semua produk itu tidak hanya di sisi aplikasinya, tapi juga di infrastrukturnya, termasuk security-nya. Nah, demikian. Baik, dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini, apakah ada kendala tidak Pak? Terutama untuk penggunaan atau adaptasi dari teknologi, terutama kepada segmen UMKM sampai sejauh ini. Tentu saja bisnis dapat tumbuh manakala literasi berjalan dengan baik, inklusi keuangan juga berjalan dengan baik. Kami selalu menggandeng dengan OJK dan Bank Indonesia untuk literasi ini dengan masyarakat. Di saat yang sama kami juga membangun culture digital internal kami, sehingga dengan adanya ini bisa lebih mempercepat percepatan dalam rangka untuk masyarakat bisa menerima transaksi berbasis digital. Walaupun untuk segmen tertentu kadang masih ada masyarakat yang masih menginginkan transaksi secara umum, secara manual ya. Baik. Tapi untuk masyarakat yang milenial dan sudah melek digital tentu kami harus kuatkan. Makanya insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan menambah fitur dalam aplikasi J-Connect kami yang semakin mempermudah masyarakat untuk bertransaksi keuangan dengan Bank Jatim. Walaupun masyarakat ini berdomisili di luar wilayah Jawa Timur. Oke, baik. Tidak hanya menyasar daripada nasabah di Jawa Timur, dengan adanya adaptasi teknologi bisa akses di mana saja. Ini berharap ini keluar daerah, bahkan se-Indonesia mungkin sasaran selanjutnya. Baik, Pak Busru, menarik. Nanti kita akan coba singgung kembali ini terutama dari sisi penyaluran kredit produktif ini. Sektor apa saja yang menjadi primadona, kemudian target di 2023 seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, Idea Succession Closing di sesi bincang emiten akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, masih di sesi bincang emiten kita masih berbincang bersama dengan Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK. Pak Busrul, menarik, kita lanjutkan kembali Pak dari sisi penyaluran kredit kembali ini. Untuk penyaluran kredit yang produktif ini, Pak Busrul, sektor apa yang menjadi primadona dari Bank Jatim sampai sejauh ini? Bank Jatim untuk portofolio kreditnya selain memperkuat segmen konsumer yang memang menjadi core bisnis kami juga mengembangkan untuk sektor produktif. Nah, apa yang disasar oleh Bank Jatim adalah sektor ekonomi yang sejalan dengan sektor ekonomi yang tumbuh di wilayah Jawa Timur. Sektor ekonomi unggulan Jawa Timur itu ada 3. Yang pertama adalah sektor industri olahan, yang kedua sektor perdagangan besar dan eceran, dan yang ketiga adalah sektor pertanian dalam arti luas. Sehingga portofolio kami arahkan ke 3 sektor ini yang memang tumbuh signifikan di wilayah regional Jawa Timur. Dan alhamdulillah sampai dengan semester 1 ini untuk 3 sektor ekonomi ini pertumbuhan portofolio kredit kami juga tumbuh double digit. Ya. Baik. Kemudian dari sisi sektor konsumtif ini Pak Busrul, apakah Bank Jatim masih mengandalkan kredit dari ASN sampai sejauh ini? Ya, dari 49 triliun itu 29 triliun kami masih di konsumer ya. Artinya ya multiguna ASN, kemudian KPR, KKB. Kami tetap bertumpu kepada sektor ini, bahkan kami kembangkan lagi karena porsi kami untuk ASN ini baru sekitar 60%, Mas. Masih ada ruang untuk bisa tumbuh dan itu secure karena memang bagaimanapun payroll lewat kami, rekening keuangan ke daerah juga lewat kami, sehingga kami tinggal bagaimana menumbuhkan ini dengan berbagai fitur-fitur layanan yang lebih baik dibandingkan kompetitor. Baik, nah ini kalau berbincang terkait dengan kompetitor ini cukup menarik ini, Pak Busrul, di mana sama-sama kita ketahui kalau BPD ini ingin menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri begitu. Sementara persaingan cukup ketat, belum lagi dari BUMN. Tadi juga Anda sampaikan beberapa sektor yang disasar juga tampaknya disasar juga oleh perbankan lain ini. Ini bagaimana dari BJTM mengatur strategi begitu, kemudian juga melihat dari peta persaingan sampai sejauh ini. Kami ini kan bank daerah ya Mas David ya, artinya tentu ada keterbatasan dibandingkan kompetitor yang besar seperti Himbara. Sehingga strategi kami adalah dalam hal ini tentu kami berkolaborasi, bersinergi, tidak hanya di sisi pinjaman, juga di sektor operasional lain. Kenapa tidak kalau kita bisa tumbuh bersama? Dan yang kami lakukan. Jadi strategi kami untuk pengembangan pembiayaan adalah kami kerjasama dengan beberapa kompetitor, entah itu terkait dengan direct loan maupun two-step loan. Bahkan kami pun juga menyasar kerjasama dengan fintech. Karena fintech juga banyak masuk. Kami sudah kerjasama dengan beberapa fintech dan alhamdulillah ini juga tumbuh dengan baik. Artinya nih diajak berkolaborasi bukan sebagai salah satu saingan utama begitu. Artinya saling menguntungkan Pak. Simbiosis mutualisme. Iya, betul. Oke. Baik, tadi juga Anda sudah sampaikan tampaknya BJTM juga fokus ini ke perkembangan teknologi digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, hal ini wajib dilakukan karena kalau tidak ini akan ketinggalan. Betul, tadi juga sudah Anda sampaikan beberapa aplikasi-aplikasi yang dikembangkan, kemudian tanggapan dari masyarakat di daerah Jawa Timur juga seperti apa. Nah, kita juga ingin tahu ini Pak, bagaimana biaya belanja modal IT untuk Bank Jawa Timur. Berdasarkan pengalaman yang lalu, terutama pasca pandemi COVID, itu baik user, transaksi, nominal berbasis digital itu tumbuh double digit Mas, di atas 30%. Nah, dari kondisi itu maka kami mengembangkan digital banking kami melalui Connect. Kami kayakan fitur-fitur yang ada untuk ini. Makanya kami alokasikan capek OPEX kami lebih besar dari waktu ke waktu. Insya Allah tahun ini kami sekitar 300 miliar sekian lah untuk capek OPEX ini. Dan salah satunya adalah bagaimana kami meng-create sebuah aplikasi baru yang dapat memperoleh akses lebih luas daripada regional kami. Dan kami sedang menunggu putusan dari OJK, mudah-mudahan ini juga bisa disetujui dengan baik. Bagaimanapun dengan teknologi ini, kami menginginkan Bank Jatim nanti tumbuh tidak hanya organik, tapi juga secara anorganik. Baik, kalau boleh dijelaskan ini Pak Busrul, sampai sejauh mana perkembangan dari teknologi digital yang dikembangkan dari beberapa aplikasi yang disampaikan tadi, kemudian impact-nya atau distribusinya kepada sisi kinerja sampai sejauh ini? Kami mengembangkan agen Jatim ya. Kami memiliki 4.500 agen Jatim
Kami menginginkan agen Jatim ini dengan mobile banking J-Connect itu bisa sampai 8.000 agen. Sehingga satu desa satu agen Jatim. Ini target jangka pendek kami. Karena itu lebih efisien dan berbasis teknologi. Kemudian yang lain tapi kami kembangkan fiturnya. Tapi saat yang sama kami harus kuatkan security-nya. Sehingga kami juga bagaimana mengembangkan manajemen sistemnya, resikonya, termasuk bagaimana kami bisa, sampai sekarang kami sudah masuk dalam ISO 27001 untuk pengamanan manajemen risiko di bidang informasi. Kemudian bagaimana kami juga kolaborasi dengan BSSN terkait antisipasi terhadap kemungkinan antisipasi insiden terkait dengan betul, dan ini juga menyangkut dari sisi trust, dan ini trust, poin betul. penting yang memang harus diperhatikan, terutama bagi pada nasabah. Baik, waktu kita cukup terbatas Pak Bisrul, kita juga menanyakan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank Jawa Timur dalam waktu dekat. Aksi korporasi ini adalah salah satu perwujudan dari kami untuk tumbuh secara anorganik. Bahwa sejak akhir tahun lalu kami sudah pendekatan approach dan komunikasi intens dengan Bank BPD NTB Syariah, dan sekarang sudah pada tahap due diligence untuk penguatan di sisi perjanjian kerjasamanya, bagaimana mengatur tentang pengendalinya, termasuk juga bikin sharing agreement, shareholder agreement-nya, sehingga nanti jelas di situ hak kewajiban masing-masing. Dan tahap awal kami akan menempatkan penyetoran modal sebanyak 15%, dan tentu saja ke depan bisa lebih baik lagi. Dan kami masih tetap terbuka untuk ber-KUB dengan BPD lain, karena struktur permodalan kami yang cukup kuat kali ini, kami 26%. Baik, Pak Busrul, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Bincang Emiten kali ini, dan semoga yang kita bahas dan Anda jelaskan ini bisa menjadi referensi ini, terutama bagi pemirsa IDX Channel, para investor juga trader di pasar modal Indonesia. Pak Busrul, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, ada Bapak Busrul Iman, Direktur Utama ini dari Bank BCTM, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan pemirsa, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.